Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, dewan hakim, pemegang pena kejujuran yang arif dan bijaksana, serta saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang psikologi, terdapat banyak perbedaan para ahli mengenai definisi daripada psikologi itu sendiri. Namun setidaknya kita dapat menarik kesimpulan bahwa psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku, emosi, sikap, pemikiran, dan perasaan seseorang. Kata psikologi sendiri diambil dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Singkatnya, psikologi ialah dunia yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Ketika masih duduk di bangku pesantren, salah seorang ustadz saya pernah mengatakan bahwasannya anasirul insan yang qasimu ila salasah. Unsur-unsur daripada manusia itu terbagi menjadi 3. Dan kita perlu memastikan kalau ketiga unsur itu berada dalam keadaan sehat dan mendapatkan haknya agar kita tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Lantas, apa saja unsur-unsur itu dan bagaimana cara kita untuk menjaganya? Yang pertama hadirin, terdapat jism atau badan. Agar badan sehat, maka diperlukan asupan makanan-makanan yang bergizi dan teratur. Yang kedua ialah akal atau akal. Akal pun memerlukan asupan berupa ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ialah ruh ataupun jiwa. Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Lalu apa asupan ruh atau jiwa ini? Seberapa penting jiwa dalam kehidupan kita? Seberapa penting jiwa dalam prestasi dan potensi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin yang Allah muliakan, Bung Karno pernah berkata, dalam membangun suatu negara, membangun teknik dan membangun perekonomian, maka yang perlu dilakukan pertama kali ialah membangun jiwa bangsa. Mengapa? Karena investasi manusia ialah investasi terbaik sepanjang masa. Lalu investasi manusia seperti apa yang menjadi investasi terbaik sepanjang masa? Yaitu investasi manusia yang kuat, baik kuat akalnya, kuat fisik dan pikirannya, dan juga kuat mentalnya. Pepatah pernah mengatakan, mensana in corpore sano, jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Maka hadirin yang kami hormati, dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kesehatan mental ialah keadaan emosional, psikologis, dan sosial yang baik. Ini melibatkan bagaimana kita berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun seringkali kita mengabaikan kesehatan mental kita sendiri karena fokus pada tuntutan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik memiliki dampak positif yang sangat luas. Namun jika kesehatan mental kita terganggu, itu dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Saudaraku, di zaman ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan mental yang cukup serius. Dilansir dari databooks.katadata.co.id, sepanjang Januari hingga Oktober 2023 terdapat 971 kasus bunuh diri di Indonesia. 971 nyawa hadirin. 971 jiwa memilih mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Saudaraku, depresi itu nyata dan bukan omong kosong belaka. Depresi tidak bisa disembuhkan hanya dengan beristirahat saja. Berapa banyak orang depresi tertidur dan beristirahat sedemikian lamanya, namun tak kunjung membuatnya sembuh dari depresinya. Bayangkan, penyakit semenakutkan itu kini menjadi krisis di negeri kita. Dan di balik krisis kesehatan mental ini terdapat krisis ekonomi yang jauh lebih dalam. Saudaraku, jikalau 50 tahun yang lalu kita hidup dan kondisi hidup kita kurang menyenangkan, kita merasa depresi, tapi kita masih bisa mengubahnya. Seberapa keras kita bekerja dapat mengubah keadaan hidup kita. Namun tantangan di zaman ini, meskipun kita bekerja sangat keras dan itu tidak menjamin untuk memperbaiki keadaan kita, maka tak heran hadirin jika tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Mari bersama kita amini ucapan Alexis Carrel, seorang ahli bedah dan bapak operasi transplantasi yang pernah berujar, mereka yang tidak tahu bagaimana melawan kekhawatiran, maka mereka akan mati muda. Hadirin yang Allah muliakan, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi krisis kesehatan mental ini? Setidaknya terdapat beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menjaga kesehatan mental kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahia al-qalbu." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu terdapat segumpal darah, yang mana apabila ia baik maka baiklah seluruhnya, dan apabila ia buruk maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah bahwa itu ialah hati. Pepatah pun mengatakan, hati-hati dengan hati. Maka jagalah hati kita, salah satunya dengan memperbanyak zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah pentingnya untuk memiliki dukungan sosial yang kuat. Perlu kita ingat teman-teman, karakter kita juga ditentukan dengan siapa kita bergaul. 10 orang terdekat kita menunjukkan bagaimana perilaku kita. Maka pastikan kita berada dalam lingkungan yang baik. Dan yang ketiga ialah pentingnya untuk menjaga pola makan dan juga berolahraga secara teratur. Karena dengan berolahraga dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh kita, yang mana hormon ini dapat memperbaiki suasana hati dan dapat membantu mengatasi depresi. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan jika kita merasa perlu. Jika kita merasa cemas, depresi, atau mengalami masalah kesehatan mental lainnya, tidak ada yang salah dengan mencari dukungan daripada tetangga ataupun orang-orang sekitar kita. Hadirin yang terhormat, menjaga kesehatan mental adalah tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga kesehatan mental kita, maka kita telah membantu pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, sehat, dan sejahtera. Maka dari itu, mari bersama kita berkomitmen untuk memprioritaskan kesehatan mental kita dan mendukung orang-orang di sekitar kita dalam menjaga kesejahteraan mereka. Dengan kondisi jiwa yang sehat, insya Allah kita dapat menggali potensi diri dan juga memahami diri kita lebih dalam lagi. Mari bersama kita temukan jati diri dan ukir prestasi, karena manusia dilahirkan dengan segudang potensi. Mulailah bangkit, lakukan inovasi dan introspeksi untuk kehidupan yang lebih harmoni. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, cakap yang kurang cakep, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jomblo sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah pete, tahamate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.